Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Lukman Hakim, NIM 13 dari kelas Hukum B1 semester 4. Perbedaan perseroan terbatas sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja. Sebelum UU Cipta Kerja, status Badan Hukum pasal 7 ayat 4 UU PT, perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Setelah UU Cipta Kerja, status badan hukum pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Sebelum UU Cipta Kerja, modal dasar pasal 32 ayat 1 UU PT ada batasan minimal modal paling sedikit 50 juta. Sedangkan setelah UU Cipta Kerja, modal dasar pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja, modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan, tidak memberikan batasan minimal modal dasar PT. Selanjutnya, pengesampingan kewajiban PT pasal 7 ayat 7. Sebelum UU Cipta Kerja, UU PT perseroan wajib didirikan 2 orang atau lebih, tidak berlaku bagi perseroan dan perseroan yang mengelola bursa efek. Setelah UU Cipta Kerja, pengesampingan kewajiban PT pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja, perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih, tidak berlaku bagi BUMD, BUMDes, persero, dan usaha mikro. Sebelum UU Cipta Kerja, ketentuan pendirian perseroan UMK pasal 7 ayat 1 UU PT, pendirian PT wajib dilakukan oleh 2 orang atau lebih karena asosiasi modal. Setelah UU Cipta Kerja, ketentuan pendirian perseroan UMK pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja, perseroan dikhususkan yang memenuhi kriteria UMK dapat mendirikan PT hanya dengan 1 orang saja. Nomor 2, ketika pemegang saham diketahui memang sengaja mendirikan perseroan terbatas dengan itikat yang tidak baik, bisakah pemegang saham tersebut digugat atas perbuatan yang dilakukan atas nama perseroan terbatas? Menurut pasal 3 ayat 1 UU PT, pemegang saham perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Namun masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan pasal 3 ayat 2 UU PT yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam pasal 3 ayat 1 tidak berlaku apabila persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan. Selain itu, berkaitan dengan masalah likuidasi, menurut pasal 150 ayat 5 UU PT, pemegang saham wajib mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi secara proporsional dengan jumlah yang diterima terhadap jumlah tagihan. Kewajiban
Kewajiban untuk mengembalikan sisa kekayaan hasil likuidasi tersebut wajib dilakukan oleh pemegang saham apabila dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor yang belum mengajukan tagihannya. Nomor 3, jelaskan macam-macam badan usaha non-badan hukum di Indonesia beserta perbedaannya. Persekutuan perdata, perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Pasal 1618 KUHP Perdata, tujuannya adalah untuk mendapatkan satu keuntungan yang dibagi bersama sesuai dengan proporsi atau bagian yang telah disepakati bersama. Masing-masing sekutu diwajibkan untuk memberikan in-bank ke dalam persekutuan. Pasal 1619 KUHP Perdata. Jenis pemasukannya antara lain: 1. Uang. 2. Benda-benda yang layak sebagai masukan seperti kendaraan, alat perlengkapan kantor, dan lain-lain. 3. Tenaga kerja baik secara fisik maupun pikiran. Tanggung jawab sekutu adalah berkewajiban mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga jika perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan, maka sekutu yang bertanggung jawab dapat digugat untuk memenuhi prestasinya. Pasal 1642 sampai 1645 KUHP Perdata. Antara lain: 1. Sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu tersebut harus bertanggung jawab penuh walaupun dengan alasan hubungan hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan persekutuan. 2. Perbuatan hukum menjadi mengikat sekutu lainnya. Jika ada surat kuasa dari sekutu lain, keuntungan yang didapat nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan. 3. Beberapa sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng meskipun in-bank tidak sama sekali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa ada perimbangan in-bank dengan pertanggungjawaban. Apabila seorang sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu. Persekutuan firma. Firma artinya nama bersama, yakni nama sekutu yang dijadikan menjadi nama perusahaan. Persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Pasal 16 KUHD. Unsur-unsur pokok firma antara lain: 1. Persekutuan perdata. Pasal 1618 KUHP Perdata. 2. Menjalankan perusahaan. Pasal 16 KUHD. 3. Menggunakan nama bersama. Pasal 16 KUHD. 4. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan. Pasal 18 KUHD. Tanggung jawab sekutu firma. Sekutu yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk menjalankan tugas pengurus ditentukan dalam AD Akta Pendirian Firma. Jika ditentukan, pengurus harus ditentukan dalam akta tersendiri dan didaftarkan ke Paniteraan BN setempat dan diumumkan dalam BNRI supaya pihak ketiga
mengetahui siapa yang menjadi pengurus yang berhubungan dengannya. Jika tidak ditentukan, semua anggota dianggap dapat dibolehkan bertindak keluar atas nama firma. Seorang anggota dapat mengikat anggota lainnya. Semua anggota dianggap berhak untuk menerima dan mengeluarkan uang atas nama dan untuk kepentingan firma. Persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang. Merupakan persekutuan firma yang dimiliki sekutu komanditer atau silent partner. Sekutu dalam persekutuan komanditer ada dua, yaitu sekutu komanditer atau sekutu diam dan sekutu biasa atau sekutu kerja. Sekutu komanditer, sekutu yang memasukkan inbranch ke dalam persekutuan, berhak atas keuntungan persekutuan sebagaimana telah ditentukan dalam ADCV. Apabila dalam AD tidak ditemukan, sekutu komanditer mendapatkan keuntungan sebanding dengan jumlah pemasukan atau inbranch. Tanggung jawab kerugian sebatas inbranch yang dimasukkan. Tidak boleh melakukan pengurusan meskipun dengan surat kuasa. Sekutu komplementer. Sekutu ini aktif menjadi pengurus persekutuan, menjalankan perusahaan, dan berhubungan dengan pihak ketiga. Dalam AD harus ditentukan sekutu kerja yang tidak diperkenankan bertindak keluar. Beban kerugian sekutu komplementer tidak terbatas. Tanggung jawab sekutu. Tanggung jawab internal sekutu komanditer. Tanggung jawab terbatas pada inbranch yang disetor sekutu biasa. Tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan, meskipun sekutu tersebut merupakan sekutu yang menurut AD tidak diperkenankan berhubungan dengan pihak ketiga. Tanggung jawab eksternal. Sekutu komplementer yang bertanggung jawab atas hubungan dengan pihak ketiga.